Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Ya, tanda-tanda dan ciri-ciri isim. Yang pertama, Bapak Ikhwan, ciri-ciri isim: kemasukan tanwin. Yang kedua, ya, bisa kemasukan alif lam. Yang ketiga, menerima huruf nida. Kemudian yang keempat, ya, diawali huruf jar, ya. Yang kelima, bisa bersambung dengan isim yang lain. Nah, mungkin saya jelaskan ada tambahan terkait masalah kata majmu' ini, ikhwannya, atau yang bersambung dengan isim yang lain. Anak kasih rumus kalimat majmu' atau kata majmu'. Kalau bahasa Arabnya mudhaf ilaih. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan fi'il, sedikit kami tambahkan tentang rumus dari mudhaf ilaih atau dengan kalimat yang disebut dengan kata majmu'. Kata majmu', ya, atau bahasa kita, ya, bahasa Arabnya ini mudhaf kemarin kita bahas, ya kawan. Kata majmu' itu kan susunan dari dua isim atau gabungan dari dua isim yang menunjukkan arti satu, ya. Kita contohkan kemarin kan pintu masjid. Pintu masjid. Pintu maksudnya kan babun, kan? Berarti babu. Kemudian al-masjid. Nah, kita simpulkan di sini satu rumusnya apa? Isim ketemu isim, ya. Isim plus isim, itu aja biar gampang. Isim bersambung dengan isim. Kemudian yang kedua, isim yang pertama, ya, isim ke pertama tanpa alif lam. Dan isim kedua pakai alif lam. Ini kan pertama kosong dari alif lam, yang kedua ada alif lam.
Ini sering kita jumpai nanti di dalam Al-Quran. Jadi isim yang pertama tanpa alif lam, ya kawan ya. Dan isim yang kedua pakai alif lam. Artinya ini mudhafnya. Mudhaf. Tak tulis saja mudhafnya ini. Yang kedua ini namanya mudhaf ilaih. Atau kita rubahlah. Jadi mudhafnya tanpa alif lam gitu ya. Biar gampang nih. Mudhafnya tanpa alif lam. Mudhaf tanpa alif lam, sedangkan apa? Mudhaf ilaihnya pakai alif lam. Ini biar gampang cara memahaminya. Terus yang ketiga ya kan, rumus yang ketiga, mudhaf ilaih wajib di kasroh. Berarti kata yang kedua ya. Nah ini rumus tiga ini antum pahami ya. Ini namanya mudhaf ilaih atau kata majmu'. Pokoknya ini ya kawan, belajar bahasa Arab itu mirip antum main puzzle ya. Ini kenapa di kasrah? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Kan begitu. Ya, kenapa ini enggak ada alif lamnya? Karena sebagai mudhaf. Kenapa begini? Karena ada ini. Kenapa harus begini? Karena ada ini. Seperti itu aja. Nanti main puzzle itu kan ngasah otak kan. Belajar bahasa Arab itu kayak ngasah otak. Ya mirip kayak main puzzle. Nah dari tiga rumus ini faham insya Allah ya. Yang pertama isim ketemu isim. Ya kemudian yang kedua mudhaf itu isim yang pertama itu tanpa al. Sedangkan mudhaf ilaihnya isim yang kedua pakai alif lam. Yang ketiga ya kawan, mudhaf ilaih atau kata yang kedua, isim yang kedua wajib di kasrah. Ya atau jar kalau bahasa nahwunya. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Kalau udah jelas, kita nanti langsung masuk ke pembahasan fi'il. Ini yang terbiasa kawan, yang biasa begini munculnya. Jadi yang pertama tanpa alif lam, yang kedua pakai alif lam. Itu yang biasa. Seandainya terjadi ada makanya. Terkadang ada yang pertama tanpa alif lam, yang kedua juga tanpa alif lam. Itu ada juga, cuman jarang. Iya. Tapi nanti kalau yang isim yang kedua atau mudhaf ilaihnya tanpa alif lam, berarti nanti di tanwin ya. Contohnya berarti babu masjidin, di tanwin ya, karena nggak ada alif lamnya. Seperti itu. Tapi kebanyakan seperti ini ya. Pertama tanpa alif lam, yang kedua pakai alif lam. Atau mudhafnya tanpa alif lam, mudhaf ilaihnya menggunakan alif lam. Baik, fahimtum ya insyaallah. Ikhwan, enggak ada pertanyaan kan? Ini sekedar menjelaskan pembahasan kemarin. Menyempurnakan pembahasan kemarin yang terkait dengan kata majmu'. Coba antum lihat dalam Al-Quran, bi rabbin nas, ya kan? Rabbin nas, Robnya manusia. Ya kan? Pertama kosong dari alif lam. Mudhaf ilaihnya pakai alif lam. Kemudian mudhaf ilaih wajib di kasrah. Itu bukti dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, ya kan? Antum buktikan, itu di kasrah pasti. Ini mudhafnya tanpa alif lam, mudhaf ilaihnya pakai alif lam dan dia di kasrah.
Ilahin nas. Ini mudhaf ilahnya. Mudhafnya tanpa alif lam, mudhaf ilahnya pakai alif lam. Terus dia dikasrah pasti. Bisa membuktikan ya dalam Al-Qur'an. Paham ya, kawan ya? Ini kaidah atau rumus mudhaf ilah. Gimana, Pak? Nanti beda lagi, Pak. Beda susunan nanti. Kalau seandainya yang pertama alif lam dulu, Pak ya. Pakai alif lam, yang kedua tanpa alif lam, nanti beda pembahasan. Nanti namanya mubtada khobar. Masih belum kita bahas ya. Sama-sama isim, Pak. Seandainya sama-sama isim. Tapi nanti yang pertama pakai alif lam. Kita balik, Pak ya. Yang kedua nggak pakai alif lam. Nanti susunannya sudah berubah, bukan mudhaf ilah atau kata majmu' lagi, tapi namanya susunan mubtada khobar. Yang pernah belajar pasti ngerti. Ya, tapi mungkin yang baru belajar sabar dulu ya. Coba kita ngimbangin yang belum belajar. Jadi yang EQ-nya di atas rata-rata mungkin ya, bersabar dulu. Ya. Atau yang sudah pernah belajar barangkali ya bersabar, Mas. Kita ngimbangin sama teman-teman yang baru belajar. Gimana, Mas? Ini kan contohnya babul masjid ya. Nah, Misalkan pakai domah masih sama adanya apa masih ini? yang mananya, Pak? Yang babnya. Ya, nanti kalau yang ini, Pak, untuk bahasa Arabnya i'rab, Pak ya. I'rab itu tuh harokat akhir mudhafnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Ya, nanti tergantung kedudukannya, bisa dhamma, bisa kasrah, bahkan bisa fathah. Tergantung dia. Kalau kemasukan huruf jar, Pak, jadi apa, Pak? Fi ba bi, kan gitu. Tapi tetap dia mudhaf. Dia kasrah karena ada ini. Ya, kan gitu. Sama juga mungkin ya. Sama ini. Tadi kan aslinya ada ini, bi rabbin nas, ada ba. Ba itu kan huruf jar ya. Jadi kasrah dia. Nih. Pokoknya untuk mudhafnya tergantung bagaimana kedudukan dalam kalimat. Kalau yang mudhaf ilahnya yang mutlak harus kasroh, ya. Ini harus kasroh yang mudhaf ilahnya. Salah. Berarti ngopinya kurang jauh kan itu, kata orang itu. Berarti belum menyentuh bahasa Arab gitu. Tapi ini, Pak ya, kalau untuk percakapan kita nggak usah mikir harokat akhir ya. Mau di fathah, kasroh, domah, nggak usah dipikir. Kalau mau bisa ngomong itu cukup antum ucapkan saja, nggak usah malu. Ya udah ucapkan saja. Ya, nggak perlu mikir ini takut salah atau apa. Itu nggak perlu kalau untuk belajar percakapan. Ya, tapi kalau untuk kaidah penulisan, ya harokat diperhatikan di situ. Cukup ya, Van? Kita sekarang belajar fi'il ya. Paham ya? Insyaallah ya. Baik, kalau fi'il kita akan jelaskan langsung aja. Kita ringkaskan ya. Ini udah, Mas ya. Hapus lah. Deketin dikit. Maju lagi. Baik, sekarang kita masuk fi'il. Apa fi'il, Evan? Kata kerja. Al-fi'lu. Di dunia ini cuma ada 3 kata kan? Kalau nggak kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Paling itu aja muter. Kalau huruf, insya Allah paling gampang. Huruf itu hanya keterangan untuk memperjelas, ya imbuhan saja. Dia nggak begitu penting lah dalam susunan itu. Gampang itu, tinggal dihafal saja. Untuk fi'il, ikhwan, ada sedikit antum mikir ya ini ya. Fokus sedikit ya. Beda dengan isim. Kalau isimnya cukup antum menghafal, ya begitu sudah nggak bakal berubah. Baitun, rumah ya rumah artinya. Hurfatun, kamar ya kamar.
Nggak ada perubahannya kalau untuk isim. Tergantung antum sudah tahu belum kosakatanya, udah hafal belum, gitu saja. Itu untuk kasus isim. Tapi kalau fi'il itu banyak terjadi perubahan di situ. Makanya perlu nanti difokuskan di sini, di fi'il. Makanya saya tekankan kalau yang ingin bisa ngomong bahasa Arab itu lebih fokus ke fi'il sebenarnya. Karena fi'il itu kan harus ada subjeknya, pelakunya ya. Nah, pelaku ini nanti akan merubah susunan kalimatnya. Begitu loh. Kalau isim ya antum hafalkan saja. Apa sih yang ada di benda ini, di muka bumi ini, dihafalkan, perbanyak kosakata mufradatnya, sudah tinggal dipraktekkan dan nggak bakal berubah. Nah, kalau fi'il agak sedikit ada perubahan. Nah, dari sini fi'il terbagi menjadi 3 di situ ya. Namanya fi'il apa ya, kawan? Madi. Fi'il madi. Ada namanya fi'il mudhari'. Ada namanya fi'il amr. Baik, kita satu persatu dulu. Kalau madhi ini menunjukkan kata lampau ya, berarti artinya telah atau sudah. Menunjukkan kata lampau. Waktunya ini ikhwannya, waktunya itu lampau. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia ya kita artikan telah atau sudah. Untuk fi'il mudhari' menunjukkan waktu sekarang atau akan, Mbak ya. Waktu aja, waktu. Ini waktu apa? Menunjukkan waktu sekarang atau akan datang ya. Baik, kalau amar perintah. Kalau sudah paham, waktu itu terbagi menjadi 2. Ada waktu madhi, waktu yang menunjukkan lampau. Ya, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Kalau madhi. Kalau fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya, kalau bahasa Indonesianya diartikan akan atau sedang. Akan atau sedang, Pak ya. Nah, fi'il mudhari', fi'il amr yang terakhir perintah. Dia kata kerja yang menunjukkan perintah. Artinya pekerjaan akan terlaksana jika diperintahkan. Kalau sudah paham bahwasanya waktu atau kata kerja ada 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Kita akan bahas satu persatu terkait 3 macam fi'il ini. Kita awali dari fi'il madhi dulu, Pak ya. Contohnya apa di situ ya, kawan? Dicontohkan apa di situ? Alima apa lagi? Alima, nasoro, terus sami'a, kataba, baik, terus jalasa. Akala nggak ada ya? Akala makan nggak ada. Karena kita sering dengar kerjaannya makan saja. Berarti kan makan itu pekerjaan ya kan? Iya kan? Makan itu pekerjaan. Tidur, nama, yanamu, tidur. Kerjaannya tidur aja. Berarti kan termasuk pekerjaan. Nah, ini dicontohkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu ya kosakata ini dulu. Alim artinya mengetahui. Nah, saya akan tulis dulu ya kawan. Kalau antum buka kamus, pasti di kamus itu akan dituliskan 2 kata fi'il madhi dan mudhari'. Alima, ya'lamu. Begini biasanya. Muncul 2 kalimat ini. Alima fi'il madhinya, mudhari'nya apa? Ya'lamu. Terus nasara, yansuru. Gini.
Sami'a yasma'u. Terus kataba yaktubu. Ini akan muncul seperti ini. Jalasa yajlisu. Nah, kalau antum cari kamus, antum harus tahu kata dasarnya di depan ini. Yang depan ya. Ini kata dasar yang depan ini. Yang pertama ini namanya fi'il madhi. Yang kedua namanya mudhari'. Ngerti ya kan ya? Baik. Sekarang bagaimana ciri-ciri fi'il madhi? Cirinya ada dua seperti biasa. Dari segi arti aja udah. Kalau artinya pekerjaan, berarti apa? Pasti fi'il ya. Udah gampang. Dari segi arti. Udah kemarin kita bahas itu. Nah kemudian kalau kita nggak tahu artinya, nggak tahu artinya, bagaimana cara mendeteksi kalau itu fi'il madhi? Pertama ya kawan, yang harus pahami biasa fi'il madhi itu bisa kemasukan qad. Terkadang kemasukan qad. Ya. Pernah dengar suara adzan? Qad matis shalah, iqamah ya. Qad matis shalah. Qad matis shalah. Nah ini. Qama ini berarti apa? Fi'il atau isim? Fi'il, jelas. Kenapa? Bisa dimasuki qad ini. Bisa kemasukan qad. Terus ciri yang kedua, ikhwan. Bisa kemasukan tak taknis. Tak yang bulat ini lah, yang terbuka ya, taknis terbuka. Terus ada sukunnya ini lah. Seperti dalam firman Allah surat Al-Lahab. Tabbat yada. Ini juga ada di sini sebenarnya, ada. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya kawan ya, anu sudah hafal semua ya. Nah, tabbat ini kan kemasukan tak taknis ini. Ada tak sukun. Berarti tabba ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Ya. Ini juga sama. Qad qamatis shalah. Aslinya qad qamat ya kawan. Aslinya begini. Cuman karena depannya ada alif lam, biar bisa kebaca Pak ya. Biar bisa kebaca nyambung, maka terpaksa harus di kasrah. Ininya ngalah, sukunnya aslinya ngalah. Harokat aslinya sukun dia. Cuman karena depannya ada alif lam, maka biar bisa dibaca sambung, ya sudah di kasrah. Jadi qamatis shalah. Aslinya qad qamat as-shalah. Paham ya? Nah ini berarti ciri pertama bisa kemasukan qad. Qad itu artinya sungguhan. Untuk penguat, taukid. Sungguh telah ditegakkan sholat. Sungguh telah ditegakkan sholat, begitu. Nah kemudian tak tanis itu apa fungsinya di sini? Ya kan? Kok ada tak pakai tak segala? Kan bisa juga kan nggak pakai tak juga nggak apa-apa kan? Nah ini nanti insya Allah kita bahas di pembahasan shorof ya. Nah tak ini saya sederhanakan saja. Tak ini ya kawan, tak sukun ini fungsinya bahwasanya subjek dari fi'il. Kata kerja ini adalah seorang wanita, perempuan. Ya, sebagai contoh nih, kita mau bikin kalimat. Fatimah menulis surat. Berarti katabat Fatimatu. Karena pelakunya Fatimah, maka harus pakai apa? Taknis. Katabat Fatimatu ar-risalata. Fatimah menulis surat. Itu kalau untuk pelakunya, subjeknya itu perempuan. Katabat Fatimah. Ini makanya ini yang saya katakan fi'il itu berubahnya begini ya, karena tergantung fa'ilnya, subjeknya itu loh. Ar-risalata. Nih.
Ada taknya. Kenapa? Karena fa'ilnya, pelaku, subjek dari si penulis itu siapa? Fatimah perempuan. Maka wajib dikasih tak. Nah ini juga sama. Karena as-shalah ini dihukumi perempuan. Ya, ada apa ini? Takmar butuh. Maka pakai taknis. Taknis ya. Nah, ngerti ya? Namanya taknis. Ini ciri yang kedua ya. Bisa kemasukan qad, bisa kemasukan apa? Taknis. Untuk menunjukkan bahwasanya subjek pelakunya adalah seorang perempuan. Kayak ini juga. Tabbat yadah, telah celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Abi Lahab watab gitu kan. Nah, kenapa dalam bahasa Arab tangan itu dihukumi muannas ya, kawan? Anggota badan double kayak kaki, mata, tangan, pipi ya, yang double pokoknya. Ini dalam bahasa Arab dihukumi muannas, perempuan. Makanya pakai tak tanis, ini buktinya. Ini bukti bahwasanya tangan itu dihukumi muannas pakai tak tanis. Ngerti ya? Paham? Nah, kalau laki-laki nggak perlu pakai ya, cukup tabba, kataba. Kayak ini dah. Kalau laki-laki cukup pakai kayak gini, standar. Alima. Ya begini. Biasa aja. Nah, alima artinya materi ya, kawan? Belajar atau mengetahui ya, kawan? Mengetahui. Tahu atau mengetahui. Nasara, menolong. Sami'a, mendengar. Kataba, menulis. Jalasa, duduk. Ya, itu. Di kamusnya ada ya. Itu kalau mau cari artinya. Sampai sini ngerti? Dua ciri ini, dua tanda ini. Kalau laki-laki yang kataba seperti itu seperti kataba. Nah, kataba Muhammadun ganti Pak ya pelakunya, Muhammadun ar-risalata. Gitu Pak. Hasan tuh ya, enggak pakai tak tanis. Makanya fungsi tak tanis untuk menunjukkan bahwasanya fa'il, subjek. Kalau bahasa kita subjek kan pelaku dari pekerjaan itu adalah seorang wanita. Begini ya kawan. Fi'il, kata kerja itu kan nggak mungkin berdiri sendiri. Paham kan? Pasti ada pelakunya, pasti. Masa jin atau setan pelakunya? Nggak mungkin. Contohnya ada kejadian nih, kecelakaan. Pasti polisi akan mencari, tahu ini siapa pelakunya yang menabrak, ya kan ya? Dan siapa yang akan menjadi korban, objeknya, atau bahasa Arabnya maf'ul bihnya, siapa? Pasti gitu kan? Dicari siapa pelakunya, siapa korbannya. Kejadian jam berapa, waktunya jam berapa, itu pasti akan dicari seperti itu. Setiap ada pekerjaan, terjadi suatu pekerjaan, pasti dia ada pelakunya dan ada korban yang menjadi korban dari pelaku tersebut. Paham ya? Mesti ngerti? Iya. Kalau sudah paham ciri yang dua ini, tambahkan ciri lagi nih Fan ya. Tambahkan lagi satu lagi ya, nggak usah banyak-banyak, semua banyak, cuman nanti kita bahas lagi di pembahasan yang lain di khusus bab fiil. Ini pengenalan saya, pengenalan. Baik, kalau antum sudah paham dua ciri ini, kemasukan qad sama kemasukan tak tanis. Kemudian yang ciri yang ketiga ya, kita hapus dulu nih. Tadi saya ulangi lagi, karena fiil atau kata kerja itu membutuhkan subjek, pelaku. Mas ya? Sementara untuk pemula kita pakai 4 pelaku dulu, Pak. 4 pelaku dulu ya. Saya, kamu, kami, dia. Itu aja dulu ya. Berarti pakai pelaku saya, kemudian kamu, berarti ana. Kalau saya kan ana. Kalau kamu apain? Anta. Kemudian kalau kami, nahnu. Kemudian kalau dia ya, dia huwa. Oke, 4 ini aja dulu untuk pemula. Kita kasih contoh dari apa ini? Alima apa Nasoro? Alima aja dulu ya, sama nanti sama semua. Alima.
Ini kan masih nggak ketahui siapa pelakunya nih. Contohnya, pelakunya saya telah tahu, saya sudah tahu atau saya telah tahu. Tinggal tambahkan ya kawan, tambahkan dhamma ta yang di dhammah tu. Kemudian mimnya huruf terakhir di sukun. Alim tu. Itu artinya sudah berubah menjadi saya telah tahu. Tu ini saya ya kawan. Nih, kemasukan tu. Paham ya? Kita mau berubah. Yang tahu kamu telah tahu. Berarti alim ta. Nah, bagus. Alim ta. Paham ya? Ini kamu, anta ini kamu. Jadi pelakunya sudah diambil alih oleh kamu. Kalau tu saya. Kemudian kami telah tahu. Apa ya, Pak? Alimna. Ahsantum. Antum cocokkan saja. Kalau ana, tu, anta, ta masih utuh ya. Kalau na, nahnu, kami. Kalau dia telah tahu, alimah saja ya kawan. Alimah itu sudah terkandung pelakunya di situ. Siapa? Dia. Dia telah tahu. Dia laki-laki telah tahu. Kalau alimat pakai tak tanis, dia perempuan telah tahu. Paham ya? Ini untuk yang pemula ini aja dulu. Nah, ini yang saya katakan fi'il agak sedikit jelimet. Soalnya dia ketika ingin merubah subjeknya, pelakunya, dia juga harus berubah susunannya. Ya kan? Kalau kamu alimta, kalau saya alimtu, kalau kami alimna, kalau dia alimah. Jadi bisa kemasukan, ini namanya ikhwan tak fa'il dalam bahasa Arabnya. Tak fa'il namanya ya. Tak yang menjadi pelaku. Namanya begitu kalau istilahnya. Bisa kemasukan tak fa'il. Nah, antum kalau sudah tahu kosakata ini, antum tinggal ngomong saja. Qad alimtu annaka rajulun. Saya telah tahu kalau kamu itu laki-laki. Bisa kan ngomong? Itu enaknya kalau antum bisa kosakatanya sudah bisa, cara menyusunnya sudah bisa, cara menaruh subjeknya sudah bisa, tinggal praktek saja. Ya ikhwani, qad alimtum, apakah kamu sudah tahu? Naam alimna. Ya, kami sudah tahu. Antum merubah aja. Naam alimna gitu kan? Ya, kami sudah tahu. Begitu caranya ya. Sampai sini paham? Udah, cirinya 3 aja dulu ya. Bisa kemasukan qad, bisa kemasukan tak tanis. Yang ketiga cirinya bisa kemasukan tak fa'il. Ta, tu, na fa'il. Ya, ini. 3 ini aja. Kalau ini kan masih sama ya. Nah, pertanyaannya Ikhwan. Antum baca Al-Quran ya. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu isim atau fi'il? Fi'il, jelas kan? Karena kemasukan huruf qad ya. Fi'il itu bukan isim. Fi'il apa ya kawan? Aflaha. Fi'il madhi. Iya udah. Gampang kan? Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini. Sebelum kita masuk fi'il mudhari'. Nanti kiaskan ya kawan ya, sama. Sekarang saya tanya antum. Ini artinya kan menolong tuh nasoroh. Saya telah menolong. Apa bahasa Arabnya? Nasor. Ingat huruf yang ketiga disukun ya. Saya telah menolong. Nasor tuh. Kami telah menolong. Nasorna. Kamu telah menolong. Nasarta. Gitu aja. Terus sami'a. Kamu telah mendengar. Sami'ta. Kami telah mendengar. Sami'na. Ya, sami'na, kami telah mendengar. Saya telah mendengar. Sami'tu. Gampang kan ya? Terus, kataba menulis. Saya telah menulis. Katabtu. Kamu telah menulis, Pak. Katabta. Kami telah menulis. Katabna. Mudah kan? Sekarang jalasa. Saya telah duduk.
Jalas. Tuh. Ya, kamu telah duduk. Jalasta. Ya, kami telah duduk. Jalasna. Tuh, udah tinggal dikiaskan nanti semua kayak gitu. Mudah sebenarnya ya. Permainannya kayak gitu sudah. Kalau tahu kuncinya, nanti semua dikiaskan. Samakan aja sudah. Ya, itu kalau kita artikel terleks seperti itu. Saya telah, saya telah, saya telah. Nanti kalau saya sedang, beda lagi. Ya, nanti yang mudhari'. Nanti yang mudhari'. Kita akan bahas yang mudhari' nanti. Sudah ya kawan? Fahimtum? Fahimna gitu kan ya? Berarti kami telah paham. Udah sama kayak gitu. Fahimta, fahimna. Gitu aja. Sama sebenarnya ya. Semudah itu ya bahasa Arab ya. Jadi nggak ada sulit, nggak ada yang sulit. Kata siapa sulit? Iya. Tinggal nanti perbanyak kosakata ya kawan ya. Ini kan contoh di sini hanya cuma berapa? Cuma 5 kosakatanya. Nanti antum bisa buka kamus, buka kitab yang lain, perbanyak kosakata. Mungkin makan, berdiri, berjalan, kan banyak itu kosakata tentang kata kerja. Nanti tinggal diaplikasikan. Ya, tinggal dirubah nanti fa'ilnya atau subjeknya. Sekarang Anda tambahkan kosakata ya. Dakhala. Dakhala itu apa? Masuk Pak ya. Saya masuk. Oh Pak, masalahnya Pak. Nah, Masya Allah, ahsan tuh. Kami telah masuk. Dakhalna. Kamu telah masuk. Dakhalta. Gampang kan Pak? Cuman gitu doang. Kharaja, keluar Pak ya. Saya telah keluar, oh Mas. Kharajtu. Kami telah keluar. Kharajna. Ya. Kamu telah keluar. Kharajta. Gitu. Itu untuk fi'il madhi Pak ya. Begitu caranya. Nanti bedanya sedikit tipis ya dengan fi'il mudhari' di belakangnya yang subjeknya yang berubah di belakang, di depannya. Kalau fi'il madhi perubahan subjek itu di depan. Nanti kalau fi'il mudhari' perubahan subjeknya di mana? Di depannya. Kalau mudhari' ya, nanti kita akan lihat insyaallah perubahannya. Baik, kalau sudah paham, kita langsung ke fi'il mudhari' ya, kawan. Nah, Kembali ke belakang sedikit, yang kata Mbak Fatimah risalah itu, risalahnya itu risalati atau risalah? nah itu kan dia sebagai objek Pak ya. Ya, sebagai objek ya Pak ya. Objek kan Pak. Nanti karena dia sebagai objek Pak, Fatimah telah menulis. Berarti apa yang ditulis? Korbannya Pak ya. Korban dari yang ditulis Fatimah. Namanya bukan mudzafilah Pak. Namanya objek itu maf'ul bih Pak. Objek dalam bahasa Arab itu maf'ul bih. Maf'ulun bih. Dia wajib di fathah. Nah ini. Jadi sebab isim itu di fathah harokat akhirnya karena sebagai objek. Ya Pak ya. Maf'ul bih. Tapi nanti Pak ya, ini sabar dulu Pak. Ini di pembahasan al-mansubat. Isim-isim yang dinasab atau di fathah. Kita masih belajar istilah dulu. Istilah fi'il itu apa artinya? Begitu dulu ya. Belum masuk ke i'rab belum. Masih jauh ya. Sabar dulu. Ya karena butuh proses ya kawan. Kata Imam Syafi'i apa? Malam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan baqiya dhullul jahli abadan. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sejenak, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan selama-lamanya. Jadi antum diberi kesempatan ya di usia muda bisa belajar, itu nikmat yang luar biasa. Jangan disia-siakan. Makanya Imam As-Subki pernah memberikan nasihat begini. Idza kunta lam tazra wa absarta hasida nadimta anit tafriti yaumal budur. Jika engkau mulai dari sekarang tidak mau bercocok tanam dan hanya menjadi penonton, melihat orang-orang yang sedang panen, kamu akan menyesal nanti di kemudian hari.
Karena engkau telah menyia-nyiakan masa-masa tanam. Ya, sekarang pada belajar, Masya Allah. Suatu saat antum kalau nggak belajar, hanya menjadi penonton, hanya lihat orang pada lalu lalang pada belajar, bawa buku, pada ke masjid, anda hanya menjadi penonton, nggak mau belajar, nggak mau action gitu ya, kawan. Suatu saat teman-teman antum sudah menjadi orang hebat, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa begini-begini, antum akan menyesal. Kenapa dulu saya nggak belajar? Dan waktu nggak bisa diulang ya, kawan. Itu sifatnya waktu. Yang kita lalui nggak bakal kembali, ya kan? Yang akan datang belum tentu milik kita. Nah, waktu ya sekarang ini sudah. Yang kita miliki ya sekarang yang kita alami ini. Besok belum tentu. Kita nggak tahu besok, ya kan? Dicabut malakul maut, kita nggak tahu kan? Makanya ya sekarang ini mau ada kesempatan, ya sudah. Yang sekarang ini waktu kita. Jadi nggak usah diundur. Ya. Makanya jangan beralasan sibuk. Justru orang yang sibuk itu orang yang paling bisa mengatur waktu. Karena dia sibuk kan, berarti dia tahu waktu saya harus bagaimana ini. Bisa menjadwalkan untuk belajar. Bukan sibuk jadi alasan. Maka ada ucapan syair mengatakan begini, kawan. Jadi naibuz zaman wal aibu fina. Kita tuh sering mencela waktu, dikit-dikit sibuk kan gitu kan. Padahal kesalahan pada kita sendiri yang tidak bisa mengatur waktu. Lau nataqaz zaman la romana. Seandainya waktu itu bisa bicara ya. Seandainya waktu bisa bicara, maka waktulah yang akan mencela kita. Itu kita akan dicela, dihujat sama waktu. Itu ada omongan syair seperti itu. Artinya bukan salah waktu ya, salahkan kita yang nggak bisa mengatur waktu. Belajar cuma seminggu sekali, tapi banyak alasan. Berarti memang sudah nggak mau belajar, sudah gitu aja. Paham ya kawan ya? Gimana? Mau dilanjut? Apa cukup? Waktu sudah isya ikhwan. Iya, pokoknya nggak bersambung dengan apapun, Pak. Iya, nggak bersambungnya tat, tu atau na, nggak ada, Pak ya. Udah gitu aja, polos aja dia, polosan. Dia berarti. Pokoknya kata kerja itu pasti ada pelakunya, minimal dia tersembunyi di situ dia. Nggak mungkin, Pak, pelaku itu berdiri sendiri, kata kerja itu. Atau apa kata kerja berdiri sendiri, nggak mungkin ya. Pasti ada pelakunya. Pelaku yang melakukan, walaupun dia tersembunyi itu dia. Itu minimal ya. Tapi kalau sudah kelihatan seperti itu atau na atau ta, ya sudah jelas itu. Pelakunya saya, kamu, kami gitu ya. Ini baru fi'il madhi ya. Udah mas? Cukup? Habis isya boleh lanjut, tapi kalau yang ada perlu boleh. Iya. Ya karena waktu sudah isya Ivan ya. Nanti insya Allah kita lanjut habis isya ya. Mungkin bagi yang punya waktu bisa lanjut habis isya. Adapun yang mungkin punya kesibukan ya silahkan. Tapi jangan menyesal tapi ya. Kalau temannya sudah pada bisa ya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.